Abdullah merupakan keturunan Arab. Nenek moyangnya berbangsa Arab yang berasal dari Yaman dan hijrah ke Malaka. Ayah Abdullah, Syekh Abdul Qadir, menikah dengan seorang wanita Malaka bernama Salmah pada tahun 1200 Hijriah. Pada tahun 1231 Hijriah, ibu Abdullah meninggal dunia. Ketika itu, Abdullah berada di Singapura. Ia sedang mengajar bahasa Melayu kepada saudagar-saudagar Inggris. Abdullah dilahirkan pada hari Ahad 7 Safar 1211 Hijriah. Abdullah merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Kakaknya semuanya laki-laki, tetapi semua saudaranya meninggal dunia ketika ia masih kecil. Pada usia 4 bulan, Abdullah sakit-sakitan. Banyak orang yang percaya bahwa ibu dan ayah Abdullah tidak serasi memelihara Abdullah, sehingga Abdullah mudah terserang penyakit. Apabila itu terjadi, Abdullah disarankan supaya dijual kepada orang yang memiliki anak banyak, karena ibu bapaknya sangat menyayangi anaknya. Dituruti semua adat yang berlaku agar anaknya bisa hidup. Ketika berumur 6 tahun, Abdullah terserang penyakit buang air darah. Beliau menderita penyakit tersebut selama 1 tahun. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakitnya sembuh. Badannya pulih seperti sedia kala. Abdullah sangat dimanja oleh neneknya. Beliau tidak pernah dipukul ataupun dimarahi oleh neneknya. Karena itu, Abdullah tidak peduli untuk ikut pengajian dan lebih suka bermain. Oleh sebab terlalu dimanja, beliau belum dapat 1 juz pun. Bapaknya pun kembali dari Siak. Setelah sampai, dia bertanya tentang Abdullah kepada neneknya. Dia bertanya kepada nenek, sudah berapa juz dan ilmu apa yang Abdullah dapat. Beberapa hari kemudian, bapak Abdullah pindah ke rumah lain. Tidak jauh dari kampung Pali, setiap hari, Abdullah pergi mengaji ke tempat belajar. Dan malamnya dia diajar oleh bapaknya di rumah. Banyak sekali pukulan dan tamparan yang diterima oleh Abdullah. Jari-jarinya bengkak kena pukul karena salah menulis. Demikian sukarnya untuk mendapatkan ilmu, akal, kepandaian, dan pelajaran yang baik. Pada ketika itu, hati Abdullah dipenuhi kebencian kepada bapaknya. Dia senantiasa berdoa agar bapaknya segera mati, agar dia tidak usah belajar lagi. Apabila dia terkena segala susah, impar, maki dan dengki herdik gurunya, dia selalu berpikir, jika tiada suluh, niscaya dia akan mudah terperosok ke lembah yang gelap. Ia berdoa kepada Allah agar diberikan kerahmatan, kesejahteraan, dan kebajikan kepada guru yang telah memberinya ilmu. Sewaktu Abdullah belajar, bapaknya menyuruhnya bersembahyang di masjid 5 waktu sehari. Jika dilihatnya Abdullah tidak pergi ke masjid walau 1 waktu, tentulah dia mendapat pukulan. Semua hal yang disuruh oleh bapaknya, jika tidak betul dia kerjakan, maka dia akan mendapat pukulan dengan rotan. Bapaknya mengajarinya ilmu dengan kekerasan, tapi hasil yang diterima oleh Abdullah sangatlah bermanfaat. Suatu hari, Abdullah mengeluh kepada ibunya, mengeluhkan tentang apa yang dilakukan oleh bapaknya kepada dia, seperti melarangnya bermain, melarangnya bergaul dengan teman, dan hanya disuruh duduk dan belajar. Ibu Abdullah hanya menjawab, "Nak, belum sampai pahammu. Sekarang engkau belum tahu gunanya ilmu. Kemudian hari, engkau akan tahu gunanya ilmu dan kasih ibu bapaknya terhadap anaknya." Dan benar kata ibunya, sekarang Abdullah sadar dan bisa merasakan manisnya ilmu itu, lebih manis daripada madu. Abdullah mencatat pemandangan dan suasana kota Melaka yang ramai penduduknya. Abdullah memikirkan kerja-kerja merobohkan tembok-tembok kota Melaka dengan perintah Raja Farquhar. Kota itu diruntuhkan dengan menggunakan bom. Suatu ketika, Tuan Raffles mencari jurnalis Melayu dan Abdullah terpilih menjadi jurnalis dari Tuan Raffles. Menurutnya, Tuan Raffles amat mementingkan ilmu. Abdullah juga bertemu dengan Lord Minto, skorak pegawai tertinggi Inggris yang rendah hati terhadap semua orang. Abdullah belajar bahasa Inggris dari seorang paderi bernama Tuan Milne dan Tuan Marison. Sebaliknya, Abdullah diminta mengajarkan mereka tentang bahasa Melayu. Abdullah juga membantu Tuan Milne membuat senarai kosakata bahasa Melayu dengan logat kata bahasa Inggris.
Suatu hari, Raffles mengusulkan mendirikan sebuah sekolah pendidikan anak-anak Singapura. Setelah disetujui, walaupun dibantah secara senyap oleh bangsa Melayu, sekolah itu tetap didirikan yang bergelar Institution Kepulauan Tuan Raffles aman mendukacitakan Abdullah. Suatu kabar buruk sampai ke Abdullah. Kabar itu adalah terbakarnya kapal Raffles beserta muatannya di Bengkulu. Hal itu membuat Abdullah sangat sedih. Kejadian buruk menimpa Abdullah. Barang-barang miliknya yang hendak dibawa pulang hangus terbakar dalam kejadian kebakaran yang sangat besar. Setelah kejadian itu, Abdullah mengarang yang berjudul Syair Singapura Terbakar.